Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional berjudul Big Data Processing Technologies in Distributed Information System, atau yang artinya teknologi pemrosesan data besar atau Big Data dalam sistem informasi terdistribusi. Kita langsung saja untuk membahas mengenai abstraknya. Di sini, analisis teknologi data besar disediakan. Contoh aplikasi paradigma MapReduce, mengunggah data dalam volume besar, memproses dan menganalisis informasi yang tidak terstruktur, dan distribusinya ke dalam database yang berkelompok atau clustered database. Kemudian, untuk artikel tersebut merangkum konsep Big Data, contoh metode untuk bekerja dengan array, data tidak terstruktur diberikan. Kemudian sistem paralel RDD diatur, kelas operasi database dasar diwujudkan, yaitu ada koneksi database, pembuatan tabel, mendapatkan ID baris, mengembalikan semua elemen database, memperbarui, menghapus, dan create the line atau membuat baris. Lalu kita lanjut ke introduksi atau pendahuluannya. Bidang teknologi informasi atau IT merupakan bidang penelitian yang menjanjikan. Sistem besar baru-baru ini terdiri dari beberapa server dan terabit informasi. Saat ini, sistem menggunakan model cluster cloud yang mencakup ribuan prosesor, multicore, dan petabit data. Oleh karena itu, dibuatlah area penelitian baru sebagai Big Data. Paradigma ini sudah tercermin dalam program akademik. Contoh cabang Big Data adalah yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Kemudian ada state of art, kita lanjutkan saja ke problem statement. Problem statement ini atau yang artinya adalah pernyataan masalah. Tugas penelitian adalah mengembangkan model Big Data dan teknologi informasi pengolahan data tidak terstruktur yang terdistribusi. Untuk mendapatkan hasil seperti itu, task berikut harus diselesaikan di papernya. Itu ada 4 task. Yang pertama ada menganalisis metode dan prinsip pengolahan Big Data. Yang kedua ada menganalisis teknologi pemrosesan Big Data yang ada. Ketiga, untuk melakukan analisis komparatif produktivitas Hadoop and Spark platform untuk pemrosesan data tidak terstruktur. Kemudian yang terakhir ada untuk menguji sistem paralel di skala. Kemudian di sini ada material dan metodenya atau bahan dan metode. Clustering adalah salah satu salah satu cara untuk mengurangi kompleksitas waktu untuk pemrosesan data besar. Lalu di sini ada yang namanya Hinchcliffe membagi pendekatan ke Big Data menjadi 3 kelompok volume. Di sini ada volume FD atau volume Fast Data, lalu ada volume Big Analyst, dan ada volume Deep Insight. Lalu yang kedua, di sini ada yang namanya satu set produk informasi yang dibagi menjadi 3 blok. Untuk ST ini adalah struktur data. Struktur data itu ada DB dan DW atau database dan data warehouse-nya. SMS ini adalah semi struktur data. Lalu UNS ini adalah unstructured data, data tidak terstruktur. Lalu di sini ada teknologi yang digunakan untuk pemrosesan data besar. Ada TNoSQL, adalah teknologi basis data NoSQL. Ada TSQL, yaitu teknologi pemrosesan data terstruktur, yaitu SQL, basis data. Terus ada T-Hadoop,
adalah teknologi yang memastikan paralel secara masif pengolahan. Lalu ada TV, di sini adalah teknologi besar visualisasi data. Lalu kita lanjutkan. Ada yang namanya MapReduce. Di sini MapReduce menyediakan pengorganisasian data dalam bentuk daftar yang melewati 3 tahap pemrosesan, yaitu ada Map Stage, Shuffle Stage, dan Reduce Stage. Lalu di sini ada eksperimen. Eksperimen di sini kita lihat bahwa analisis komparatif produktivitas dengan platform Hadoop dan Spark. Ini adalah yang Hadoop, diagram yang Hadoop. Ini adalah yang Spark. Di sini pada sumbu Y-nya ada time dan sumbu X-nya adalah number of iterations. Lanjutkan, ada result atau hasilnya. Pada tahap terakhir semua elemen dipersatukan. Untuk membuat kelas utama aplikasi yang berjalan. Jadi di sini ada hasil operasi aplikasinya. Lalu di sini ada discussion-nya, kita lewatin saja, lalu kita lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan. Teknologi informasi untuk pemrosesan paralel big data dikembangkan, analisis metode dan prinsip pemrosesan data besar diberikan, analisis komparatif produktivitas platform Hadoop dan Spark untuk pemrosesan data tidak terstruktur disediakan, contoh penerapan paradigma MapReduce, memuat volume data yang besar, pemrosesan dan analisis informasi tidak terstruktur, dan distribusinya ke dalam database cluster. Contoh metode untuk bekerja dengan larik data tidak terstruktur diberikan, sistem RDD paralel diatur, Lonelines class pekerja yang diusulkan untuk operasi database dasar seperti koneksi database, pembuatan tabel, spreadsheet, pembacaan ID, pengembalian semua elemen database, pembaruan, penghapusan, dan pembuatan garis. Sistem paralel di skala dikembangkan dan diuji. Teknologi informasi ini memungkinkan kita untuk memproses data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, serta menggabungkan penskalaan data vertikal dan horizontal. Mungkin itu saja penjelasan mengenai isi dari jurnal internasional dengan judul Teknologi Pemrosesan Data Besar dalam Sistem Informasi Terdistribusi. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.